Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang pengaruh agama Islam dalam bidang pendidikan di Indonesia. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Pengaruh agama Islam dalam bidang pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung ketika Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Pendidikan Islam dalam bentuk kelembagaan belum terkonstruksi seperti pada era modern sekarang ini. Pada masa awal, proses sosialisasi dan penguatan ajaran Islam diekspresikan dalam bentuk pendidikan informal. Model transmisi ajaran Islam seperti ini telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Model pendidikan informal adalah model klasik tradisional, yang sangat efektif dan ajaran Islam dapat diserap dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran kolonial Belanda ke Indonesia dengan berbagai motif, di antaranya motif politik, ekonomi, doktrin kultural dan keagamaan. Belanda menjumpai masyarakat Indonesia telah menganut agama Islam dan hidup dalam nilai-nilai yang dibangun atas ajaran Islam. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi dan kolektif antara mubalik pendidik dengan peserta didiknya. Setelah komunitas Muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid. Masjid difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Setelah itu, muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya seperti langgar dan pesantren. Meskipun berbeda penamaan, tetapi hakikatnya sama, yakni sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan agama Islam. Perbedaan nama adalah dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Perkataan pesantren populer bagi masyarakat Islam di Jawa, Rangkang di Aceh, Surau di Sumatera Barat. Inti dari materi pendidikan tersebut adalah ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu seseorang. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia berakidah tarbiyah, akidiyah, membentuk manusia berakhlak mulia tarbiyah hulukiyah, membentuk manusia berfikir tarbiyah fikriyah, membentuk manusia sehat dan kuat tarbiyah jismiyah, dan membentuk manusia kreatif, inisiatif, antisipatif, dan responsif tarbiyah amliyah. Sedangkan landasan pendidikan Islam mengidentifikasi sasarannya yang digali dari sumber ajarannya yaitu Al-Quran dan Hadis. Pengaruh agama Islam dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu dibuktikan dengan adanya sistem pendidikan dan pengajaran Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, yakni: yang pertama, sistem pendidikan melalui masjid. Selain dipergunakan untuk sholat, berzikir dan beriktikaf, masjid juga berfungsi sebagai tempat sarana pendidikan kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam, di mana setiap muslim berhak untuk memberikan atau mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid. Adanya taman pendidikan Al-Quran, kelompok-kelompok pengajian dan majelis taklim berpusat di masjid. Metode yang digunakan adalah metode halaqah, yaitu kelompok-kelompok kajian yang membahas satu tema tertentu dalam satu waktu. Masjid juga senantiasa digunakan untuk menyebarkan dakwah yang menyejukkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Masyarakat berperan aktif untuk menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan terutama pendidikan anak, supaya peran dan fungsinya kembali seperti masa Rasulullah. Mengoptimalkan peran masjid dalam mendidik anak artinya memanajemen organisasi yang ada di dalam lembaga tersebut dengan baik, sehingga dapat menghasilkan output yang baik. Optimalisasi peran masjid secara tidak langsung akan mendukung gerakan pemerintah dalam pembangunan manusia seutuhnya, terutama anak-anak sebagai generasi penerus. Optimalisasi peran masjid bertujuan agar masjid dapat membantu program-program pembangunan bagi umat Islam secara universal. Pendidikan memiliki peran yang besar dalam pembangunan suatu bangsa, antara lain dalam pembentukan wawasan kebangsaan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, penyiapan tenaga kerja, serta peningkatan etika dan moralitas. Sesuai dengan visi pendidikan dan kebudayaan tahun 2025 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Yang kedua, sistem pendidikan melalui langgar. Istilah langgar diartikan sebagai bangunan kecil, biasanya berbentuk segi empat seperti bangunan masjid, tetapi ukurannya lebih kecil yang berdiri di sekitar pemukiman komunitas Muslim. Secara umum,
bangunan tersebut digunakan sebagai tempat ibadah sholat. Oleh karena itu, langgar sering disebut juga dengan musola. Selain sebagai tempat sholat, beberapa langgar menjadi tempat belajar agama tingkat dasar. Istilah lain yang hampir sama dengan langgar adalah tajuk dan surau. Langgar lebih dikenal di Jawa Madura, tajuk di Pasundan Jawa Barat, sedangkan surau digunakan secara luas di Minangkabau, Tanah Batak, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Bahkan di Semenanjung Malaya dan Patani, Thailand Selatan istilah surau juga sudah terkenal luas. Sebagai institusi pendidikan non-formal, penyelenggaraan pendidikan langgar berlangsung jauh dari kesan formal, sebagaimana terlihat di sekolah dan madrasah. Dengan demikian, jika dipahami lebih seksama, terdapat sejumlah unsur yang saling terkait dan membentuk sebuah sistem pendidikan langgar. Unsur-unsur dimaksud meliputi tujuan, materi pelajaran, pengasuh, santri, metode, dan evaluasi. Di setiap daerah pedesaan yang penduduknya telah menjadi Muslim, umumnya mendirikan langgar atau musola. Tempat tersebut bukan hanya sebagai tempat sholat saja, melainkan juga tempat untuk belajar membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu keagamaan yang bersifat elementer lainnya. Pendidikan langgar dimulai dari mempelajari abjad huruf Arab Hijaiyah, yang kemudian mengeja ayat-ayat Al-Quran pertama dengan suara tertentu. Sistem pembelajarannya, murid langsung menirukan apa yang telah dibaca dari kitab suci Al-Quran oleh gurunya, yang diharapkan bisa membaca Al-Quran sampai tamat. Pendidikan langgar dikelola oleh seorang petugas yang disebut amil, modil, atau lebai di Sumatera, yang mempunyai tugas ganda. Selain memberikan doa pada waktu upacara keluarga atau desa, petugas ini juga berfungsi sebagai guru. Tentu menjadi seorang guru sudah memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang mendalam. Pelajaran di langgar biasanya diberikan pada tiap pagi atau malam hari, yang berlangsung sekitar 1-2 jam. Waktu belajar tidak tentu, biasanya berlangsung kurang lebih 1 tahun, terkadang juga hanya diikuti selama beberapa bulan saja. Pengajaran Al-Quran pada pendidikan langgar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tingkatan rendah yang merupakan tingkatan pemula, yaitu mulainya mengenal huruf Al-Quran sampai bisa membacanya, yang diadakan pada tiap-tiap kampung, dan murid-murid hanya belajar pada malam hari dan pagi hari sesudah sholat subuh. Sedangkan tingkatan atas yaitu selain pelajarannya tersebut di atas, ditambahkan dengan pelajaran lagu, kasidah, berzanji, tajwid serta mengaji kitab perukunan. Adapun tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar adalah supaya anak didik dapat membaca Al-Quran dengan berirama dan baik, yang tidak dirasakan keperluan untuk memahami isinya. Jika seorang murid sudah menamatkan pelajarannya, yang dalam arti sudah dapat membaca Al-Quran sampai tamat, maka diadakan selamatan atau biasa disebut dengan khataman. Mereka yang kemudian berkeinginan melanjutkan pendidikannya setelah memperoleh bekal ilmu yang cukup dari langgar atau musola di kampungnya, dapat melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren. Yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Kata atau istilah pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal santri. Pelajarnya tinggal dalam asrama yang dipimpin oleh seorang kiai atau ustadz. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan sebagai tempat untuk memperdalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan cara memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Tafakuh fidina, mempelajari bahasa Arab dan kaidahnya dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari. Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan dan bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama pelakunya. Sehingga, sistem pendidikan pesantren adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang bagaimana lembaga pendidikan diselenggarakan dalam rangka membekali pengetahuan kepada siswa yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sejarah pesantren bermula dari adanya seorang kiai di suatu tempat, kemudian datang seorang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Karena jumlah santri semakin banyak, maka muncul ide mendirikan asrama untuk tempat tinggal para santri. Menurut Pigeaud dan De Graaf, berdasarkan aktivitasnya, pesantren telah ada di Nusantara sejak abad ke-16 Masehi, dengan dibuktikan adanya tempat belajar agama di lereng Gunung Karang, Banten. Sedangkan menurut ahli sejarah, Marten van Bruinesen, dengan melihat nama Imbaga, pesantren baru ada di Indonesia sejak abad ke-18 Masehi,
tepatnya tahun 1742, yaitu merujuk pada berdirinya pesantren Tegasari, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono II. Di pesantren, diberikan pengajaran yang lebih lanjut dan lebih mendalam. Murid-muridnya dinamakan santri, yang pada umumnya terdiri dari anak-anak yang lebih tua dan telah memiliki pengetahuan dasar, yang sudah mereka peroleh saat menuntut ilmu di Langgar. Para santri yang biasa berasal dari berbagai tempat, dikumpulkan dalam satu ruangan yang disebut pondok atau semacam asrama. Pondok biasanya berdekatan dengan masjid dan rumah guru. Biasanya, guru lazim dipanggil ajengan atau kiai, ada kalanya guru menerima sumbangan dari murid-muridnya berupa uang atau bahan makanan. Sumbangan itu merupakan kerelaan yang diberikan oleh santrinya. Di pesantren, selain menuntut ilmu, para santri juga diajarkan untuk hidup mandiri. Waktu belajar di pesantren tidak menentu, ada yang 1 tahun, tetapi ada juga yang sampai 10 tahun atau lebih. Pelajaran pertama yang diberikan pada pagi hari sesudah selesai sholat subuh. Setelah itu, para santri melakukan kerja bakti, seperti membersihkan halaman, berkebun, bekerja di sawah, dan sebagainya. Kemudian di siang harinya, dimulai lagi dengan pelajaran dan diselingi dengan hafalan Al-Quran dan dilanjutkan ba'da maghrib atau ba'da isya. Mata pelajaran yang terpenting yakni usuluddin atau pokok-pokok ajaran kepercayaan, usul fikih atau alat pengalih hukum dari Al-Quran dan hadits, fikih atau cabang dari usuluddin, ilmu Arabia atau untuk mendalami bahasa agama. Yang keempat, sistem pendidikan melalui madrasah. Madrasah merupakan tempat pendidikan yang memberikan ilmu dan pengajaran agama Islam maupun umum, yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah berasal dari kata Arab yang artinya tempat belajar. Madrasah didirikan karena ketidakpuasan masyarakat dengan sistem pesantren, sehingga lahirnya lembaga ini merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pesantren yang dimodifikasi dengan model penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan sistem klasikal. Madrasah adalah sekolah yang mengajarkan pendidikan umum dengan ciri khas agama Islam. Selain memberikan pengetahuan agama Islam, madrasah juga memberikan pengetahuan umum. Madrasah mengajarkan secara berimbang antara ilmu agama dan ilmu umum, dengan perpaduan antara sistem pesantren dengan klasikal. Madrasah pertama di Indonesia yakni Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat, yang pada mulanya hanya mengajarkan ilmu agama, kemudian setelah beberapa tahun kemudian baru mengajarkan pengetahuan umum. Konon Madrasah Adabiyah merupakan madrasah yang pertama kali yang mengajarkan tentang pengetahuan umum. Yang kelima, sistem pendidikan melalui perguruan tinggi Islam. Pendidikan Islam merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan nasional, termasuk lembaga pendidikan perguruan tinggi Islam. Posisi perguruan tinggi Islam sebagai lembaga akademik dan institusi keagamaan, berada pada posisi menentukan, di mana Islam bisa memberikan sumbangan berharga bagi umat dan bangsa Indonesia melalui kajian, studi, dan penelitian mendalam berkenaan dengan keagamaan. Perguruan tinggi Islam berada pada basis-basis komunitas Muslim dengan segala variannya. Pada saat yang sama, perguruan tinggi Islam berada pada lingkungan sosiologis yang majemuk baik suku, bahasa dan agama. Selain itu, perguruan tinggi Islam juga sebagai aset pemerintah daerah. Posisi ini sangat menguntungkan, karena dengan begitu, perguruan tinggi Islam akan menjadi penyangga wilayah yang berfungsi sebagai penjaga moralitas, stabilitas, dan harmoni sosial berlandaskan nilai-nilai agama. Nilai strategis perguruan tinggi Islam tersebut satu sisi menguntungkan. Tapi di sisi lain menjadi tantangan berat karena disparitas kesenjangan antar perguruan tinggi Islam yang sangat lebar. Disparitas itu mencakup mutu, akses, akuntabilitas, otonomi, daya saing, dan citra kelembagaan yang belum baik. Saat ini, lembaga pendidikan tinggi Islam tidak lagi hanya fokus melakukan kajian-kajian keislaman saja, tetapi sudah mengikuti kemajuan pemikiran-pemikiran modern dari para intelektual Muslim, dan seiring dengan maraknya transformasi kelembagaan perguruan tinggi Islam dari STAIN menjadi IAIN dan dari IAIN menjadi UIN. Oke teman-teman, itu tadi cerita pengaruh agama Islam dalam bidang pendidikan di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.